Kita semua tahu ya prinsip dasar investasi itu, beli murah, jual mahal. Gampang kan? Tapi gimana kalau saya kasih tahu, ada taktik yang justru kebalikannya. Beli pas harga udah mahal, dan ini anehnya justru bisa lebih aman. Kedengarannya emang agak gila sih, tapi yuk coba kita bedah bareng logikanya. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya bayar lebih mahal malah risikonya lebih kecil? Jawabannya itu cuma satu kata, teman-teman. Konfirmasi. Jadi kita tuh nggak lagi main tebak-tebakan. Wah, ini udah murah belum ya? Nggak. Kita bereaksi sama apa yang pasar udah tunjukin ke kita. Oke, biar kita bisa ngerti logikanya, kita harus kenalan dulu sama satu istilah penting banget, yaitu breakout. Coba deh, lupain dulu soal mahal atau murah. Anggap aja breakout ini kayak lampu hijau dari pasar yang bilang, ayo jalan. Jadi breakout itu bukan sekedar harga naik biasa ya. Coba bayangin deh, ada bendungan gede yang nahan air. Nah, breakout itu persis kayak momen pas bendungan itu jebol. Blair! Airnya, atau kalau di saham ya, harganya langsung meluap kenceng banget. Dan yang penting, ini bukan jebol biasa, tapi didukung sama kekuatan raksasa, yang kita bisa lihat dari volume transaksi yang tiba-tiba meledak. Contoh gampangnya gini aja deh, misalkan ada saham yang harganya bolak-balik mentok di 1.000 perak, nggak bisa lewat-lewat. Nah, 1.000 ini bendungannya, atau kita sebut level resistance. Terus tiba-tiba, jebol. Harganya bukan cuma ngelewatin 1.000, tapi loncat ke 1.020. Dan di saat yang sama volume transaksinya, boom, meledak. Nah, ini bukan kebetulan teman-teman. Ini sinyal jelas kalau para pembeli baru aja menang telak. Dan ini tuh bukan teori doang loh. Coba aja kalian perhatiin saham-saham gede yang sering kita lihat, kayak BBCA, BBRI, atau ASII. Sering banget kan kita lihat saham-saham ini tiba-tiba kayak lari kenceng dan gak berhenti-berhenti naiknya. Nah, coba tebak. Sering banget titik awalnya itu ya dari sebuah breakout yang kuat. Kalau kita nungguin harganya murah lagi, ya udah ketinggalan kereta. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih ini dibilang lebih aman? Nah, ternyata ada 3 alasan utama. Semacam 3 lapis pengaman yang bikin strategi ini jadi solid. Anggap aja ini seatbelt kita pas lagi trading. Pertama, kita dapat bukti langsung dari pasar. Level resistance yang ditembus itu artinya apa? Artinya, semua yang mau jualan di harga segitu barangnya udah habis, udah diserap semua sama pembeli. Kedua, resiko kita jadi jelas banget. Kalau ternyata breakout-nya gagal alias false breakout, kita tahu persis harus keluar di mana, persis di bawah level yang jebol tadi. Gampang kan? Dan yang ketiga, ini yang paling seru, kita itu lagi ngikutin jejaknya smart money. Volume yang gede banget itu bukan kerjaan kita-kita, investor retail. Itu tandanya institusi-institusi raksasa lagi pada masuk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling susah. Serius, tantangannya itu seringkali bukan di chart, bukan di angka, tapi di dalam kepala kita sendiri. Ada suara-suara di kepala yang harus kita lawan, terutama bisikan yang bilang, wah harganya udah ketinggian nih. Pasti kenal banget kan sama suara ini? Waduh, udah terbang, jangan dikejar, ntar nyangkut di atas. Bener kan? Pikiran kayak gini tuh manusiawi banget, wajar. Tapi di dunia saham, ini tuh jebakan Batman. Jebakan psikologis yang bikin kita sering banget ngelewatin peluang-peluang emas. Makanya kita harus puter balik logika kita 180 derajat. Di pasar saham, hukum yang sering terjadi itu justru the strong get stronger. Yang kuat ya makin kuat. Sesuatu yang kelihatannya mahal hari ini, bisa jadi bulan depan kita lihat lagi harganya dan mikir, waduh, ternyata kemarin itu masih murah banget ya. Coba deh ingat-ingat lagi, siklus komunitas yang bikin saham kayak Adaro terbang tinggi. Atau hype di sektor media yang bikin MD Pictures naiknya gila-gilaan. Nah, mereka yang berani masuk pas breakout di awal-awal, itu mungkin ngerasa beli mahal. Tapi ternyata, itu baru pemanasan dari perjalanan panjang ke atas. Dan ini nih kuncinya. Dengan kita beli pas momen breakout, kita bisa pasang stop loss dengan presisi yang tinggi banget. Resiko kita jadi bisa dibatasi, seringnya cuma di angka 3-4% aja. Kecil banget. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gampang. Lihat deh bedanya. Kalau kita beli breakout, kita masuk di 2050. Stop loss-nya jelas di 1980. Resiko kita keukur. Arahnya juga punya kemungkinan besar lanjut naik. Sekarang bandingin sama yang coba-coba beli murah di 1950 tanpa ada konfirmasi apa-apa. Stop loss-nya di mana? Bingung kan? Nggak jelas. Kalau harga malah terus turun, ya ruginya bisa bengkak. Bisa lebih dari 10%. Jadi, mana yang sebenarnya lebih aman? Tapi, tunggu dulu. Ini bukan jurus sakti yang bisa dipakai kapan aja. Kita nggak bisa asal comot setiap saham yang harganya lagi naik. Ada aturan mainnya. Kalau kita langgar, strategi ini bisa jadi bumerang yang malah bikin boncos. Perhatiin baik-baik ya. Ini checklist boleh dan jangannya.
Jangan pernah lakuin strategi ini kalau volumenya tipis, kecil. Kenapa? Karena itu artinya breakout-nya nggak punya tenaga. Jangan coba-coba juga pas kondisi pasar secara umum lagi hancur, lagi bearish parah. Dan tentu saja, hindari saham-saham gorengan. Sebaliknya, lakukan ini di saham yang liquid saat pasar lagi dalam tren naik dan yang paling penting struktur harganya itu rapi dan jelas. Oke, kita sekarang sampai di intisarinya. Kalau ada satu hal yang perlu kalian ingat dari obrolan kita kali ini, pesannya adalah kita harus geser fokus kita. Dari yang tadinya nyari harga murah, jadi nyari momen yang benar. Coba deh, renungin kalimat ini. Profit kita di pasar saham itu bukan datang karena kita berhasil beli di harga paling diskon. Bukan. Profit itu datang karena kita ada di sisi yang benar dari sebuah pergerakan harga. Itu intinya. Jadi kesimpulannya, bayar harga yang kelihatannya lebih mahal pas breakout itu sebetulnya bukan tindakan gegabah. Anggap aja kita lagi bayar premi asuransi. Premi untuk dapetin sesuatu yang nilainya luar biasa, yaitu sebuah konfirmasi dan kemungkinan arah yang jauh lebih pasti. Nah, setelah kita bedah semuanya, sekarang giliran kalian nih, coba jujur sama diri sendiri. Selama ini kalian lebih sering ada di tim yang mana? Tim beli murah yang hobi berburu diskon, atau tim beli breakout yang nunggu konfirmasi dulu? Coba deh tulis pengalaman kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya!